Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi walau hanya dalam video. Nah, Bapak doakan mudah-mudahan kalian di rumah berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, Bapak sapa kalian dulu. Good morning student. Oke, kali ini kita akan belajar tematik, yaitu masih di tema 3A tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti kalian bisa menuliskan nama dan ciri-ciri bunga nasional. Selanjutnya, tujuannya juga kalian memahami perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi secara alami ya. Juga kalian diharapkan nanti dapat berkreasi membuat mozaik bunga dari kertas. Juga kalian nantinya dapat menghitung hasil pembagian bilangan 3 angka. Juga kalian nantinya diharapkan dapat membaca cerita tentang pentingnya kerjasama. Baik, kita lanjutkan masuk ke tema pertama atau pembelajaran pertama, yaitu mengenai bunga. Tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh. Seperti halnya manusia, ada bagian-bagian tubuhnya. Yang pertama yaitu akar, yang kedua adalah batang, selanjutnya yaitu daun, kemudian ada bunga dan buah. Seperti pada gambar di samping ini. Mulai dari bawah yaitu akar, naik ke atas batang, ada daun, buah, dan ada bunga. Selanjutnya, ada beberapa jenis bunga di Indonesia yang dinobatkan sebagai bunga atau puspa nasional. Bunga istimewa itu antara lain, yang pertama adalah bunga melati yang disebut sebagai puspa bangsa. Selanjutnya ada bunga anggrek yang disebut sebagai puspa pesona, bunga puspa pesona. Selanjutnya lagi ada bunga rafflesia yang disebut sebagai puspa langka. Ini adalah beberapa jenis bunga puspa nasional, bunga-bunga yang istimewa di negeri kita. Selanjutnya, bunga yang cantik mengundang banyak serangga datang. Saat serangga hinggap, serbuk sari bunga akan menempel pada tubuh serangga. Selanjutnya, ketika serangga hinggap ke bunga lain yang sejenis, serbuk sari yang terbawa akan jatuh pada putik bunga. Nah, pertemuan antara putik dan serbuk sari itulah yang disebut sebagai penyerbukan. Ini adalah awal dari perkembangbiakan tumbuhan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang disebut dengan penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi atau perkembangbiakan yang termasuk perkembangbiakan tumbuhan secara alami ya, yaitu salah satunya dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bentuk umbi biasanya menggembung. Terdapat 3 jenis umbi, yaitu yang pertama umbi lapis. Contohnya bawang merah. Selanjutnya yaitu umbi batang. Contohnya yaitu kentang. Dan yang ketiga adalah umbi akar. Contohnya yaitu tumbuhan wortel. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat dalam format roset. Contohnya bawang merah. Silahkan disimak. Ada lapisan-lapisannya ya. Itu ternyata terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun. Selanjutnya umbi batang, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah. Bagian ujung batang itu akan menggembung membentuk umbi.
Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang ialah kentang dan talas. Ini gambar kentang dan ini gambar talas. Selanjutnya lagi yaitu umbi akar. Akar yang membesar berisi cadangan makanan. Contohnya singkong dan wortel. Nah, ini gambar wortel. Dan ini adalah gambar singkong. Ini adalah tumbuhan yang termasuk berkembang biak dengan cara umbi akar. Masih ingat tidak teman cara membuat mozaik ikan? Nah, sekarang kita akan coba menjelaskan mozaik bunga. Ya. Nah, seperti pada contoh gambar berikut, ini adalah gambar bunga yang dibuat dari potongan-potongan benda tertentu atau disebut dengan gambar mozaik yang membentuk bunga. Sudah dijelaskan kemarin kan? Mozaik adalah potongan-potongan benda tersebut yang membentuk gambar tertentu. Gambar bunga yang sudah dibuat dan diberi lem. Tempelkan kertas warna sesuai pilihanmu. Kemudian robek kertas warna dengan menggunakan pensil. Lakukan langkah 3 hingga seluruh pola tertutup dengan kertas warna. Jadi gambar bunga ini tertutup seluruhnya oleh potongan-potongan kertas warna. Dan itu disebut dengan gambar mozaik bunga. Jangan lupa, setelah kita mengenal bunga, berkreasi membuat mozaik bunga, sekarang kita akan berlatih membagi bilangan ratusan dalam bentuk soal cerita. Di sini kalian bisa lihat di buku juga ya, yaitu pada halaman 142. Di sini ada soal cerita. Bapak bacakan, bunga banyak dijual di toko-toko bunga atau floris. Hari ini seorang penjual bunga mendapat pesanan 135 tangkai bunga mawar. Bunga tersebut akan dibuat buket. Setiap buket berisi 9 tangkai mawar. Berapa banyak buket yang dibuat? Ayo kita mengulang kembali cara pembagian bersusun yang telah kamu pelajari kemarin, yaitu pembagian dengan cara pembahasan kali ini dengan bilangan ratusan, yaitu 135 dibagi 9. Langkah yang pertama, susunlah bilangan tersebut ke samping. Ingat, jangan tertukar. 135 di dalam kurung atau di dalam rumah, 9 di luar atau di sampingnya. Langkah kedua yaitu bagi 1 ratusan dengan 9. Karena angka 1 itu lebih kecil dari 9, maka kita pakai 2 angka dengan angka di belakang 1, yaitu angka 3, menjadi 13. Nah, kemudian cari perkalian 9 yang hasilnya mendekati 13. Kira-kira 9 dikali berapa ya yang mendekati 13? Ya, hasilnya 9 dikali 1, yaitu 9. Kalau 9 kali 2 kan lebih dari 13, yaitu 18. Maka kita ambil 9 dikali 1. 1 simpan di atas, kemudian 9-nya kita simpan di bawah 13. Kemudian kita kurangi 13 kurangi 9, maka muncullah angka 4. Hasil pengurangan 13 dikurangi 9. Langkah ketiga yaitu turunkan angka 5. Maka angka 4 tadi ada temannya, jadi 45. Nah, setelah 45 kita cari perkalian 9 yang hasilnya 45. Ada? Ya, betul, yaitu 9 dikali 5. Maka 5-nya kita simpan di atas, 9 dikali 5. Hasilnya 9 dikali 5 yaitu 45, kita simpan di bawah 45. Kemudian kita kurangi dengan bilangan yang ada di atasnya tadi. 45 dikurangi 45 yaitu 0. Jika sudah sampai 0, maka sudah kita bisa simpulkan jawabannya ialah 135 dibagi 9 sama dengan 15. Atau kalau teman-teman masih bingung memakai cara seperti pembelajaran sebelumnya, kita bisa menggunakan pengurangan berulang, yaitu 135 dibagi 9. Caranya 135 dikurangi 9, dikurangi 9, dikurangi 9, terus dikurangi 9 hingga hasilnya 0, atau dikurangi 9 hingga habis. Nah, jika sudah sampai 0, kita bisa simpulkan. Kita hitung angka 9-nya ada berapa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 angka 9, berarti 135 dibagi 9 sama dengan 15. Selanjutnya, contoh lain. Sebuah toko bunga menjual 112 tangkai bunga sedap malam. Bunga tersebut dimasukkan ke dalam 8 pot sama banyak. Berapa isi bunga sedap malam dalam setiap pot? Bisa kita menggunakan cara yang pertama, yaitu 112 dibagi 8 dengan cara kita kurangi. 112 dikurangi 8, terus dikurangi hingga hasilnya 0. 112 kurangi 8, 104. Kurangi 8 lagi, 96. Kurangi 8 lagi, 88. Kurangi 8 lagi, terus kita kurangi ya. Ingat, jangan sampai kita keliru menguranginya. Hasilnya jangan sampai keliru. Nanti kita kurangi terus sampai hasilnya 0. Ya. Terus kita kurangi, ini kita belum ketemu angka 0. Ya, karena sedikit-sedikit kita kuranginya yaitu 8, sedangkan angkanya dari ratusan. Terus kita kurangi, tidak apa-apa asal kalian tahu caranya. Terakhir, ini dia ketemu 0. Nah, kemudian kita hitung angka 8-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 112 dibagi 8 sama dengan 14, karena angka 8-nya ada sebanyak 14 kali. Atau kita isi dengan cara kedua, yaitu pembagian dengan cara bersusun. Ya. Nah, 112 dibagi 8 sama dengan, langkah pertama kita buat atau kita susun ke samping, 112 di dalam kurung dan 8 di luar. Karena kita ambil satu angka, karena satu angka ini lebih kecil dari 8, maka kita ambilnya 2 angka, yaitu 11. Kemudian kita cari perkalian 8 yang isinya mendekati 11. Kira-kira 8 kali berapa? 8 kali 1, 8. 8 kali 2, 16. Wah, melebihi 11. Berarti kita ambil 8 kali 1. Maka 1 kita simpan di atas. Hasilnya 8 kali 1 yaitu 8. Kita simpan di bawah 11. Kemudian kita kurangi. Ya, 11 dikurangi 8 yaitu hasilnya 3. Kemudian kita turunkan angka 2 menjadi 32. Lalu seperti tadi, kita cari perkalian 8 yang hasilnya 32. Ada perkalian 8 yang hasilnya 32? Ya, betul, yaitu 8 dikali 4. 8 dikali 4 hasilnya 32. Maka 32 kita simpan di bawah 32 yang atas. Kita kurangi, hasilnya 0. Jadi sudah terlihat bahwa 112 dibagi 8 sama dengan 14. Ya, jadi kalian harus banyak berlatih biar terlatih. Masuk ke muatan PKN yaitu bekerja sama. Selesai berolahraga, Cika, Sekar, dan Sally belajar keterampilan membuat donat dengan diawasi oleh ibu guru. Sebelum bekerja, ibu guru berpesan kepada semua anak harus bekerja sama agar mendapat hasil yang baik. Semua anak juga harus berhati-hati saat menggoreng donat. Saat bekerja, Sekar tidak dapat membentuk donat dengan baik. Hasil donat cetakan Sekar berbeda dengan hasil Cika dan Sally. Cika dan Sally tidak mengejek Sekar. Mereka mengajari Sekar bagaimana membentuk donat dengan baik. Ibu guru senang melihat Cika, Sekar, dan Sally. Mereka bekerja sama dan saling menghargai perbedaan kemampuan di antara sesama anggota kelompok. Itulah bentuk kerjasama yang paling baik. Bekerja sama merupakan pengamalan sila kedua dari Pancasila. Bekerja sama juga dapat meringankan beban pekerjaan. Sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Paham sampai sini ya? Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa dipahami teman-teman dengan mudahnya. Kalau ada yang kurang paham, silahkan bertanya kepada Bapak. Hubungi lewat apapun silahkan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menyimak video ini, dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.